Shalom. Selamat datang di podcast Teologi Religianum. Senang sekali saya dapat menemani teman-teman semua dalam diskusi yang menarik dan bermanfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang penting dalam teologi agama-agama, yaitu eksklusivisme. Bersama saya Marcelina Nometa dan telah hadir 3 narasumber. Yang pertama, saya Tiwani Yunita Moihana. Saya Derna Konsul. Saya Etia Lena Purnama, yang akan membantu kita untuk memahami topik ini lebih dalam. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan eksklusivisme dalam teologi agama. Kita juga akan masuk ke dalam sesi yang pertama, yaitu pengertian eksklusivisme. Pertanyaan untuk narasumber yang pertama, yaitu Kakak Tiwani Moihana, apa yang dimaksud dengan eksklusivisme? Nah, eksklusivisme adalah pandangan yang meyakini bahwa hanya satu agama yang memiliki kebenaran penuh dan menjadi satu-satunya jalan keselamatan. Dalam konteks kekristenan, pandangan ini percaya bahwa keselamatan hanya diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Dasar pandangan ini sering diambil dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, ketika Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi, eksklusivisme menekankan bahwa keselamatan hanya ada melalui Kristus dan bukan melalui jalan yang lain. Kita akan masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu dasar teologi eksklusivisme. Pertanyaan berikut untuk narasumber kedua, Kakak Derna Bonsele. Apa dasar teologi yang mendukung pandangan eksklusivisme? Baik, ada 2 dasar Alkitab yang sering digunakan. Pertama, Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang dinyatakan bahwa keselamatan tidak ada dalam siapapun, juga selain Yesus Kristus. Karena itu, kaum eksklusivis percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Berarti pandangan ini memiliki dasar yang kuat dalam teks Alkitab. Ya, karena berangkat dari keyakinan terhadap keunikan dan karya penyelamatan Kristus. Baik, kita akan masuk ke sesi yang ketiga, yaitu kelebihan eksklusivisme. Sekarang kepada narasumber yang ketiga, yaitu Kakak Etina Budome. Apa kelebihan dari pandangan eksklusivisme? Ada beberapa kelebihan. Yang pertama, eksklusivisme menjaga kemurnian keajaran iman Kristen. Dan yang kedua, itu memberikan kepastian bagi orang percaya karena memiliki dasar keyakinan yang jelas. Dan yang ketiga, mendorong semangat penginjilan karena percaya bahwa keselamatan di dalam Kristus. Dan yang keempat ialah mempertahankan identitas kekristenan di tengah keberagaman agama. Jadi, eksklusivisme membantu orang Kristen tetap teguh pada keyakinannya. Ya, betul sekali. Baik, kita akan masuk dalam sesi yang keempat, yaitu tantangan eksklusivisme di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak agama dan budaya. Menurut narasumber yang pertama atau Kakak Tiwani Moihana, apa tantangan eksklusivisme dalam konteks Indonesia? Nah, tantangan utamanya adalah bagaimana mempertahankan keyakinan iman tanpa menimbulkan sikap intoleran terhadap pemeluk agama lain. Indonesia juga menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama. Karena itu, orang Kristen perlu memahami bahwa berpegang teguh pada iman tidak berarti merendahkan agama lain. Jadi, penting untuk membedakan antara keyakinan pribadi dan sikap terhadap sesama. Benar, kita tetap yakin pada iman kita, tetapi tetap menghormati orang lain.
perbedaan eksklusivisme dengan inklusivisme dan pluralisme. Sekarang saya ingin bertanya kepada narasumber ketiga, yaitu Kakak Etina Bunome, apa perbedaan eksklusivisme dengan inklusivisme dan pluralisme? Baik, eksklusivisme percaya bahwa hanya ada satu agama yang memiliki jalan keselamatan yang benar. Tetapi inklusivisme percaya bahwa keselamatan tetap berasal dari Kristus. Tetapi anugerah Allah dapat bekerja juga di luar batas gereja yang terlihat. Sedangkan pluralisme berpendapat bahwa semua agama dapat menjadi jalan menuju Tuhan atau jalan keselamatan. Jadi perbedaan utamanya terletak pada cara memandang keselamatan dan hubungan antara agama. Baik, penjelasan yang sangat menarik dan sangat membantu untuk memahami ketiga pandangan tersebut. Kita akan masuk ke dalam sesi yang terakhir, yaitu sesi ke-6 dengan tema penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan terakhir untuk narasumber kedua, Kakak Derna Bonsele, bagaimana orang Kristen dapat menerapkan pandangan eksklusivisme dalam kehidupan sehari-hari? Nah, orang Kristen dapat telah berpegang pada iman kepada Yesus Kristus sambil membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Kita dapat menunjukkan kasih, menghargai perbedaan, bekerja sama dalam kehidupan sosial, serta menjadi saksi Kristus melalui pekerjaan dan dengan demikian, keyakinan yang kuat tidak menjadi penghalang bagi pencipta Sangat baik. Jadi eksklusivisme tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk membenci atau menolak orang lain. Betul. Yesus sendiri yang mengajarkan kasih kepada sesama manusia. Baik teman-teman, dari pembahasan hari ini kita dapat memahami bahwa eksklusivisme adalah pandangan yang meyakini bahwa keselamatan hanya melalui Yesus Kristus. Pandangan ini memiliki dasar Alkitab yang sangat kuat dan menjadi identitas iman Kristen dan mendorong semangat penginjilan. Namun dalam masyarakat yang menjemuk seperti orang Indonesia, pandangan ini perlu dijalankan dengan sikap kasih, toleransi, dan penghormatan kepada sesama. Terima kasih kepada para narasumber atas penjelasan yang sangat bermanfaat. Saya selaku host mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang telah mengikuti podcast ini sampai akhir. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.